Oke, selamat pagi lagi ya. Kita akan melanjutkan materi berikutnya. Materi berikutnya adalah ukuran penyebaran data. Apa itu ukuran penyebaran data? Sambil dibaca-baca di halaman materi ya. Pada intinya data itu punya pusat. Pusat itu sudah kita hitung kemarin, ada 3: min, median, dan modus. Bisa kita hitung pemusatan data dari min, alasannya sudah pernah dijelaskan. Bisa kita hitung juga pemusatan data median atau nilai tengah, juga bisa dari modus. Nah, ketiga pusat data itu nanti akan kita ambil pusat yang paling sering dipakai, yaitu min ya. Nah, dari pusat data itu nanti data akan tersebar. Dari rata-rata nanti akan tersebar menuju yang paling kecil dan menuju yang paling besar. Nah, itu ada nilainya nanti. Itulah yang namanya ukuran penyebaran data. Kita pakai contoh ya. Saya punya 2. Yang pertama adalah 3, 4, 5, 6, 7. Yang kedua adalah 1, 2, 5, 8, 9. Ada 2 gugus data, yang kiri dan yang kanan, dimana mereka sama. Nilai rata-ratanya 5 ya. Kita hitung nilai rata-ratanya. 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Itu adalah 25/5 sama dengan 5. Untuk yang kedua, 1 tambah 2 tambah 5 tambah 8 tambah 9 sama 25/5 sama dengan 5. Nah, ini mempunyai nilai rata-rata yang sama. Saya tulis di sini untuk menghemat tempat. Oke. Ini kita sudah hitung ya, jadi kita hapus ya. Nah, dengan rata-rata yang sama tetapi kondisi yang berbeda, di mana pemusatan datanya ada di sini, pusat datanya. Nah, kita lihat di gugus data yang pertama di sebelah kiri, dia menyebar dari 5 menuju ke 3 dan paling besar 7, terpaut 2 nilai. Sementara tersebar yang gugus kedua yang di sebelah kanan tersebar menuju yang paling kecil 1 dan yang paling besar 9, terpaut 4 nilai. Nah, apakah bisa kita simpulkan ukuran penyebaran datanya 2 dan 4? Nah, kita belum tahu ya. Kita punya standar sendiri yang dinamakan dengan simpangan rata-rata dan simpangan baku, di mana simpangan baku nanti sangat dekat hubungannya dengan varian. Nah, nanti akan kita jelaskan ya. Yang pertama simpanan rata-rata dulu. Bagaimana cara menghitung simpanan rata-rata? Cara menghitung simpanan rata-rata, kita akan menggunakan rumus ini. Nah, ini berarti sigma F. Nah, simpangan rata-rata akan kita hitung, di mana kita akan menghitung, berarti kita punya sebanyak mutlak ya. Ini nilai mutlak, berarti 3 dikurangi 5, karena ini adalah rata-rata gini ya. Ini berarti nilai rata-ratanya 5, ini 3. Atau selanjutnya
5 dikurangi 4, 5 dikurangi 5 ditambah 5 dikurangi 6 ditambah 5 dikurangi 7. Ini kita bagi dengan 5. Kita akan mendapatkan nilai 2 ditambah 1 0 negatif 1 negatif 2 dibagi dengan 5. Nah, ini adalah harga mutlak, dimana jika positif tetap positif dan negatif akan menjadi positif, sehingga kita punya seperti ini. Sehingga hasilnya adalah 2 tambah 1 3 ditambah 1 4 ditambah 2 6 0 1,2. Nah, ternyata bukan 2 ya, tetapi 1,2. Inilah yang namanya simpangan rata-rata. Bagaimana dengan simpangan rata-rata untuk gugus data kedua? Kita akan menghitung juga. Nah, untuk simpangan rata-rata yang kedua, kita akan pakai cara yang lebih praktis ya, karena kan sudah tahu caranya. Menggunakan ini caranya. Nah, kita akan langsung menghitung 1 dikurangi 5 atau 5 dikurangi 1, berarti kita punya 4. Kita punya 3. Kita punya 0. 5 kurangi 5. 5 kurangi 8. 5 kurangi 9. Kita punya 4 3 0 3 4. 14 dibagi 5, sehingga hasilnya adalah 2,8. Nah, kita lihat bahwa simpangan rata-rata untuk gugus data pertama adalah 1,2 dan untuk gugus data kedua adalah 2,8. Ini menghasilkan nilai simpangan rata-rata yang lebih besar karena penyebarannya menuju dari pusat data menuju ke 1 sampai dengan paling besar 9, lebih lebar penyebarannya. Sementara untuk yang gugus data pertama dari 5 hanya menyebar menuju ke 3 dan menuju ke 7. Nah, inilah nilai simpangan rata-rata. Jadi ukuran penyebaran data yang pertama, simpangan rata-rata, ini sudah cukup menunjukkan perbedaan ya. Nah, kita akan melanjutkan untuk simpangan baku. Nah, karena ini sudah kita hitung. Oh maaf, ini tadi belum kita geser ya. Karena ini tadi sudah kita hitung, ini bisa kita hapus. Kita akan menggunakan simpangan baku ya, untuk melihat nilai simpangan baku di antara kedua gugus data tersebut. Baik, ini kita hapus dulu. Ini kok ikut terhapus ini. 1 2 5 8 9 dengan nilai rata-rata 5. Nah, tadi kita punya SR nya 1,4, 1,2 ya. Yang ini tadi 2,8. Ini kita catat dulu ya hasilnya. Nah, kita akan menghitung simpangan baku
dimana sebelumnya kita akan menghitung yang namanya varian. Varian itu biasanya dilambangkan dengan seperti ini. Nah, ini X kuadrat, ini sigma F. Nah, ini rumus untuk varian. Kita langsung mencoba ya. Karena kita sudah tahu rata-ratanya, maka kita bisa langsung menghitung dengan cara 3 kurangi 5 kuadrat, 4 kurangi 5 kuadrat, 5 kurangi 5 kuadrat, 6 kurangi 5 kuadrat, dan 7 kurangi 5 kuadrat. Kita bagi dengan 5. Dari sini kita menghasilkan negatif 2 kuadrat, negatif 1 kuadrat, 0 kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat. Nah, sehingga kita punya 4 1 0 1 4. Kita mendapat nilai 10/5 sama dengan 2. Nah, ini 2 ya. Nilai 2 ini baru ragam atau varian ya. Varian itu bisa kita sebut juga dengan ragam. Nah, untuk mendapatkan simpangan baku itu adalah akar dari varian atau ragam, sehingga kita cukup mengakar 2, hasilnya sekitar 1,414 dan seterusnya, dimana ini merupakan hasil simpangan baku yang tentunya tetap berbeda dengan simpangan rata-rata tadi ya, karena memang dua jenis yang berbeda meskipun sama-sama ukuran penyebaran data, sama halnya dengan min, median, dan modus. Simpangan rata-rata dan simpangan baku juga akan menghasilkan dua nilai yang berbeda. Oke, sekarang akan kita coba untuk gugus data yang kedua. Ini tampaknya tempatnya sangat terbatas, kita langsung saja kuadratkan ya. 1 dikurangi 5 itu 4. 4 kuadrat itu berarti 16. 2 kurangi 5 3, negatif 3. Negatif 3 kuadrat itu 9. 5 kurangi 5 0. Kuadrat 0 ya. 0 dikuadratkan tetap 0. 8 kurangi 5 3. 3 dikuadratkan 9. 9 kurangi 5 4. 4 dikuadratkan 16. Nah, sehingga kita punya 25 dengan 25 berarti kita punya 50, sehingga menghasilkan 10. Ini baru nilai untuk varian ya. Nah, untuk simpangan bakunya kita cukup mengakar dari 10 ini akan dihasilkan 3,162 dan seterusnya. Nah, tentu saja ini juga akan menghasilkan nilai yang berbeda. Ini pasti lebih besar karena penyebarannya lebih jauh. Demikian untuk yang data tunggal ya. Kita baru data tunggal ini. Tapi tentu saja untuk varian simpangan baku, simpangan rata-rata memang untuk SMK hanya disediakan untuk data tunggal. Kita tidak mempelajari untuk data kelompok. Nah, bagaimana jika data tunggal ini dimasukkan ke dalam tabel? Kita akan coba ya. Ini adalah nilai untuk penghitungan simpangan baku. Kita bisa hapus karena sudah kita lakukan.
Nah, untuk bentuk tabel kita akan ambil salah satu contoh saja. Kita akan gunakan gugus data yang sebelah kiri. Ini bisa kita coba kita masukkan ke dalam tabel, dimana kita punya 3, 4, 5, 6, 7 dengan frekuensi masing-masing 1. Yang membedakan nanti hanya frekuensinya ya. Nah, untuk menggunakan tabel, pertama-tama tetap kita cari yang namanya min ya. Rata-ratanya tetap kita cari. Meskipun kita sudah tahu 5, cara mencari rata-ratanya kita lakukan. Di sini kita punya 25, frekuensinya 5, sehingga rata-ratanya kita hitung di sebelah sini. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Ini adalah nilai rata-rata. Nah, lalu kita siapkan kolom-kolom berikutnya. Jika kita ingin menghitung simpangan rata-rata, maka kita hitung dulu ini. Ini tadi dibolak-balik tidak apa-apa ya. X dikurangi rata-rata, kita punya negatif 2. 4 dikurangi 5, kita punya negatif 1. 5 dikurangi 5, kita punya 0. 6 dikurangi 5, kita punya 1. 7 dikurangi 5, kita punya 2. Nah, ini untuk mencari simpangan rata-rata bisa, untuk mencari ragam juga bisa. Untuk simpangan rata-rata tinggal kita mutlakkan. Sementara untuk mencari ragam tinggal kita kuadratkan. Nah, kita mutlakkan menjadi 2, 1, 0, 1, 2. Jika kita kuadratkan akan menjadi 4, 1, 0, 1, 4. Nah, ini ya. Lalu jangan lupa untuk mengkalikan dengan F. Jadi kita punya ini. Jangan lupa untuk kita kalikan dengan F. Karena ini F-nya semuanya 1 frekuensinya, maka nilainya akan tetap 1 kali 2, 1 kali 1, dan seterusnya. Begitu juga untuk ini 1 kali 4, 1 kali 1, dan seterusnya. Kita jumlahkan, ini menghasilkan 10, ini menghasilkan 6, ini menghasilkan 10. Oke. Nah, inilah nilai jumlahnya, sehingga untuk mendapatkan simpangan rata-rata kita cukup membagi 6 dengan frekuensi. Jadi kita cukup membagi ini dengan frekuensi, kita dapatkan 1,2. Untuk menghitung ragam kita hitung kolom yang terakhir dibagi dengan frekuensi 2. Nah, ini untuk simpangan rata-rata dan ini untuk ragam, sehingga untuk simpangan bakunya tinggal kita akar, kita dapatkan 1,4. Nah, ini untuk tabel ya, masih data tunggal. Jadi kita untuk kelas SMK ini kita mencari ukuran penyebaran data untuk data tunggal, kita tidak melakukan untuk data kelompok. Baik, ini untuk materi ukuran penyebaran data. Nanti akan kita lanjutkan dengan kuartil, desil, dan
persentil. Oke, terima kasih atas perhatiannya.